Cara riset router Indium baik yang menggunakan Huawei, Fiberhome maupun ZTE pada dasarnya sama. Dan kenapa alasan kita harus riset? Contohnya untuk mengatasi konflik jaringan ataupun untuk memperbarui setelan pembaruan firmware. Kemudian yang utama yaitu untuk mengembalikan ke pengaturan pabrik atau istilahnya factory reset, serta untuk membebaskan memori ataupun menerapkan perubahan konfigurasi ataupun mengatasi error sementara ataupun mengatasi koneksi internet bermasalah yang paling umum. Oke, di sini saya akan praktekkan di ZTE saja karena untuk lubang reset di router itu pada dasarnya hampir sama saja ya. Nah, asumsikan mungkin teman-teman ingin mengetahui username untuk admin ya, misalkan. Nah, misalkan teman-teman tidak bisa login admin ataupun usernya tidak bisa teman-teman gunakan, salah satunya teman-teman harus reset ya. Oke, kita langsung ke cara reset ke ONT-nya. Tetapi pada umumnya ini teman-teman, sebenarnya cara ini teman-teman kalau kebetulan punya laptop, teman-teman bisa, kalau ada masalah nanti ya, ini bisa kita setting di laptop. Kalau di HP, kebetulan teman-teman tidak ada laptop, bisa langsung di HP saja juga ya. Karena pada dasarnya setelah reset kita akan mendapatkan, nah ini ya, saya buka halaman ini untuk HP ya. Jika teman-teman langsung di reset di HP, untuk nama WiFi-nya ataupun password WiFi-nya teman-teman bisa lihat di stiker belakang di ONT teman-teman ya, kalau setelah reset. Karena kalau di reset berarti semua konfigurasi akan di reset ke bawaan pabrik, begitu kira-kira ya, untuk pengguna HP gitu. Kalau teman-teman kebetulan menggunakan laptop, bisa langsung hubungkan lewat kabel LAN saja ya, seperti ini. Oke, sebelum saya reset, ini dari kasus yang sering masuk di komentar saya di video-video lama saya. Setelah di reset, internetnya mati. Nah, kebetulan internet saya nggak ada masalah sih, tetapi untuk menjawab teman-teman yang kenapa setelah di reset internetnya mati ataupun hal-hal lainnya, kita akan sambil praktek saja. Mudah-mudahan setelah di reset router saya mati sih sebenarnya ya. Jadi saya bisa langsung ke penyelesaian ataupun memperbaiki internet yang mati setelah di reset ya. Tetapi kalaupun tidak terjadi, mungkin saya akan bahas di video selanjutnya saja biar videonya tidak kepanjangan. Nah, teman-teman, jika ingin reset, ini kebetulannya ini normal WiFi-nya, ini LAN-nya yang ke komputer jalan, internetnya juga jalan, tidak loss, pohon hijau, power nyala ya. Ini normal. Nah, untuk Huawei ataupun Fiberhome, caranya sama sih. Cari saja yang di pinggiran ya, lubang-lubang seperti ini. Cari, nah, misalkan di sini. Nah, ini ada lubang VPS dan lubang WiFi untuk menghidupkan WiFi yang mati. Ini lubang LAN ya. Ini saya sengaja tutup, kasih kasih isolasi biar tidak berdebu. Semua lubang-lubang ini saya sudah sengaja tutup. Nah, untuk ZTE ini kebetulan tombol resetnya seperti ini ya. Nah, ini lubang. Selanjutnya teman-teman sediakan ini atau bisa pakai lidi. Mudah-mudahan kelihatan. Cari saja ya kalau dengan tulisan RST ataupun reset ya. Nah, ada lubang kecil seperti ini. Selanjutnya masukkan, perhatikan sambil tekan ya sampai 10 detikan. Lihat indikator lampu di bawahnya ya, perubahannya sudah mati ya. Kita lepas karena sudah barusan kelihatan nggak teman-teman, sempat mati barusan. Oke, apakah ini internetnya langsung jalan? Dari beberapa kasus setelah di reset internetnya mati ya. Mudah-mudahan punya saya mati sih, biar kita bisa lanjut ke perbaikannya. Kalau tidak mati, berarti akan saya sambung untuk cara memperbaikinya di video selanjutnya ya. Walaupun cara ini sebenarnya sudah sering saya bahas sih. Oke, kita tunggu sebelum kita kembali ke layar komputer. Ini pon sudah hijau. Nah, yang terakhir internetnya ya. Oke, teman-teman tunggu saja. Ini belum jalan ya. Oke, ini kebetulan pas sekali internetnya gak jalan ya. Teman-teman bisa lihat internetnya gak jalan. Oke, sekarang kita lanjut ke layar komputer saja. Jika teman-teman pakai HP, silakan bisa cari nama SSID yang muncul di layar ponsel teman-teman. Nah, untuk defaultnya teman-teman itu akan tertulis di HP seperti ZTE 24G, ZTE 5G, begitu ya. Itu defaultnya seperti itu. Oke, kita refresh apakah saya masih bisa menggunakan kabel LAN. Oke, masih bisa. Jika saya menggunakan password yang sudah dihash, yang sudah up to date sekarang ya, ini sepertinya tidak bisa dan error ya. Benar. Kebetulan untuk ZTE ada dua. Ada yang menggunakan support, usernya support dan passwordnya the world in your hand. Kebetulan punya saya di konfigurasi aslinya di bagian default itu menggunakan admin ya. Ininya menggunakan Telkom DSO, Telkom ya, T-nya besar. Oke, ini sudah masuk admin ya.
lewat Telkom DSO. Oke, barusan ini teman-teman sebentar saya sambung ke monitor ya, ke ini ya. Ternyata ini lampu internetnya jalan lagi ya. Kirain gak bakalan jalan lagi. Tadinya saya mau atur sendiri ya. Jika tidak menggunakan laptop untuk masuk lagi ke routernya, cari SSID yang muncul ya. Untuk passwordnya ada di belakang ONT-nya ya, nah di belakang di sini cari saja ya kalau teman-teman pakai HP. Kalau pakai laptop langsung saja akses browser. Kita sudah masuk mode admin, kita cek di lokal, di ULAN. Ini default seperti ini, kita cek dulu mesh-nya. Aduh, kebetulan saya belum menggunakan mesh, kita off dulu. Di ULAN band steeringnya kita off-kan dulu. Dan ini kembali ke setelan pabrik ya. WPS-nya kita cek, WPS-nya kita disable ya, teman-teman ya. Ini penting disable WPS-nya. Ini untuk VPS gampang sekali dijebol ya. Jika teman-teman melihat video TikTok saya itu untuk demonya ada sih. VPS versi 1 maupun versi 2 itu sangat gampang sekali dijebol sih. Kemudian di WLAN-nya ini sudah no filter. Ini kosong. Kita cek dulu ya di bagian WLAN untuk pengaturan standarnya. Di global di sini kebetulan kembali ke sini. Ini teman-teman jika kebetulan routernya sama, tadi teman-teman ikuti ya apa yang saya lakukan. Kita atur ke channel 1611 saja biar non overlap. Ini kebetulan saya akan atur ke 40 MHz. Ininya biarkan, SGI-nya kita on-kan saja, kita apply. Kemudian yang 5 GHz-nya kita atur ke 149 saya. Teman-teman bisa atur 36, 40, 44, 48. Jangan pakai 52, 56, 60, 64. Ini DPS ya. Saya pakai 149, ininya saya atur 80. SGI-nya sebenarnya kita bisa nggak apa-apa lah, on juga lah, biarkan ya. Ininya sudah benar ya di AC. Oke, ini 40 lower sudah, ini sudah. Berarti teman-teman tinggal untuk Wi-Fi-nya saya tidak akan ganti dulu teman-teman. Jika Wi-Fi-nya ingin teman-teman ganti, silakan. Karena kalau saya langsung ganti sekarang repot. Nah, ini kebetulan yang 5 GHz sudah on, yang 2,4 GHz sudah on ya. Untuk pengaturan Wi-Fi ini teman-teman, ini tidak perlu saya jelaskan sih SSID-nya. Ini defaultnya masih seperti ini. Biar tidak lupa saya ini akan setting dulu 10. Yang ini off saja lah. Yang ini saya oke, setelah di reset ini Wi-Fi-nya pasti berubah ya. Nah, cek saja jika teman-teman tidak menggunakan laptop di belakang ini ya. Mohon maaf jika videonya kepanjangan, saya juga harus menjelaskan. Oke, di WLAN untuk yang lainnya. Kemudian di bagian LAN, di HCP servernya biarkan seperti ini defaultnya. Binding tidak perlu diisi. Ini biarkan dulu seperti ini. Kemudian kita cek routingnya, routing tabelnya. Oke, jalan ya. Makanya internet saya sudah bisa internetnya jalan lagi karena ke push ya. Nah, ini internetnya jalan lagi. Ini benar sudah kosong ya. Ini tidak perlu lah. Bentar. Oh ya, UPnP off ya, sudah benar. Nah, UPnP off-kan saja ya. Berabe ini. Kalau memang tidak digunakan. Pedu biarkan on, ini sudah benar. Samba off sudah benar. Tidak gunakan USB. Saya akan matikan USB. Nah, USB ini yang lubang USB di pinggiran routernya ya, karena saya tidak akan gunakan. Oke, di bagian lokal sudah selesai. Di bagian internet ini redaban tidak mempengaruhi. Pas awal masang sih 20 lebih. Ini sudah 2 kali putus untuk kabel fiber optiknya ya. Sebenarnya kalau teman-teman redamannya sampai nyentuh di atas 25, minta pergantian kabel saja sih sebenarnya, karena ini sebenarnya kurang bagus gini juga ya. Oke, untuk yang lainnya seperti tidak perlu. Ini tidak terpengaruh ke keamanan di WAN. Nah, setelah di reset, umumnya yang tidak ada internetnya hilang atau TR-nya tidak ke push ya. Mungkin akan saya bahas untuk cara membuat TR secara manual ataupun internet secara manual. Karena jika router Indium teman-teman tidak ada internet, kuncinya ada di sini sih, di WAN connection ya, cara mengaturnya. Tapi saya tidak akan jelaskan sekarang. Karena defaultnya di sini saya hanya reset ya saja, dan setting-setting apa yang harus teman-teman setting setelah di reset begitu ya. Ini biarkan seperti ini. Anti DOS-nya kita cek. Ini biarkanlah, tidak perlu diaktifkan. Nah, tetapi jika teman-teman di perkotaan mungkin bisa diaktifkan juga ya. Karena mungkin kalau di kota sudah banyak yang suka ratas-ratas gitulah. Ini parental control, DDNS, time zone-nya kita ubah ke
kembali ke Hong Kong, kita ke Jakarta ya. Ini time zone. Port binding, dongle, internet, port binding. Kita all on saja ya, biar nggak pusing gitu. Nah ini aktifkan semua, kita apply. Cek dynamic road sudah benar. Mohon maaf ya jika kepanjangan, karena saya harus jelaskan setelah router teman-teman nyala, konfigurasi standar apa saja yang harus teman-teman on off ya. Tetapi pada dasarnya teman-teman yang berhubungan dengan WiFi sih. Oke, sudah selesai di bagian lokal maupun di bagian internet. Teman-teman kembali lagi ke lokal di WLAN. Selanjutnya teman-teman tinggal atur saja ini ya. Ini sudah saya jelaskan, tidak perlu saya jelaskan. Nah ini teman-teman tinggal atur saja WiFi-nya. Oke, nama SSID-nya apa, passwordnya apa, gitu ya. Tinggal atur saja. Oke, kita ke VoIP. Sebenarnya di VoIP tidak banyak berubah sih sebenarnya. Tidak perlu lah. Ini sebenarnya di VoIP kebetulan tidak saya gunakan untuk telepon sih. Jadi abaikan saja ya. Oke, tidak ada settingan, internet sudah, di lokal sudah, topologi tidak perlu lah. Nah, topologi seperti ini ya. Terakhir kita cek di manajemen. Di sistem manajemen, walaupun di admin ini ada hanya reboot, factory reset, software update ya. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan untuk software update. Ini akun manager, ini untuk usernya. Ini kebetulan defaultnya Telkom DSO, kita usernya coba ya. Terakhir saja, tidak ada yang berubah. Oke, walaupun sudah direset, untuk user konfigurasinya ke push otomatis. Tetapi kalau teman-teman setelah direset, kalau mau reset, sebenarnya teman-teman fiber optiknya bisa matikan dulu. Tapi video ini saya tidak akan matikan, biarkan ya. Karena kita login menggunakan admin saja. Kita logout, kita coba yang user ya. Adminnya Telkom DSO kebetulan. Jika teman-teman tidak bisa Telkom DSO, bisa pakai the wall support yang user support, passwordnya the wall in your hand. Nah ini user coba bisa nggak? Oke, user. Ini yang usernya defaultnya user ya. Oke teman-teman, jika tidak bisa user berarti user 1, 2, 3, 4. Untuk adminnya Telkom DSO. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Kebetulan ini internetnya punya saya otomatis jalan dan ke push. Saya akan jelaskan video selanjutnya jika setelah direset internet teman-teman mati total gitu ya. Sekian dulu dan terima kasih.